Jadi perkenalkan, nama saya adalah Petrus Stefanus Audi Hadiwijaya. Ya. Saya diutus dari PDPKK Santo Yakobus, Kelapa Gading. Ya. Tema yang dipilihkan buat dibawakan selama beberapa pertemuan ini adalah tentang pertumbuhan. Masih ingat tema-tema sebelumnya? Ya, kita bisa bertumbuh lewat doa, kemudian firman Tuhan, kemudian kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu komunitas. Ya. Oke, ada satu quote, pepatah ya, bahwa ada yang bilang begini, show me your friends, tunjukkan pada saya teman-temanmu, and I will tell you who you are. Maka saya bisa memberitahu padamu, kamu tuh orangnya seperti apa. Ya. Jadi show me your friends and I will tell you who you are. Jadi kalau kita bergaul dengan misalnya perampok, ya, jangan-jangan kita juga perampok, gitu ya. Atau kita bergaul dengan para pastor, gitu ya. Mungkin kita tertarik memang di kehidupan menggereja, ya. Bahkan ada yang bilang begini juga, tell me your friends and I will tell you your future. Ya, lebih dalam lagi. Tunjukkan pada saya teman-temanmu, saya akan kasih tahu kamu masa depanmu. Ya. Jadi dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, itu bisa-bisa juga akan menentukan masa depan kita. Benar seperti itu Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa. Jadi kalau kita bergaul, pilihlah teman-teman kita, ya. Dan karena itu menentukan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, dan ujung-ujungnya nanti itu bisa menentukan masa depan kita. Ya, oke, kita akan belajar tentang komunitas. Ya, jadi apa yang kita akan bahas pertama adalah apa itu makna komunitas, kemudian manfaatnya apa, kemudian nanti hambatan-hambatan yang dihadapi, lalu ada unsur apa aja dalam komunitas. Ya, jadi memang tema yang kita bawakan ini ya cukup banyak ya bahannya. Ya. Pertama, ada dasar firman Tuhan ya. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Ini kira-kira ceritanya tentang apa? Tentang gereja perdana ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ingat waktu Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul. Kemudian mereka langsung berapi-api ya, mereka ada banyak mujizat terjadi. Lalu Pentakosta itu sebenarnya hari lahirnya komunitas, hari lahirnya orang-orang yang berkumpul bersama ya, dan mereka hidup dalam persatuan. Terus mungkin Bapak Ibu ingat mereka suka menjual miliknya, ada aja yang menjual miliknya dibagi-bagi gitu ya. Terus mereka hidup bersama. Enak ya dengernya ya, gereja perdana ini. Sekarang masih ada gak sih seperti itu? Berkumpul bersama ya. Ada ya, ya kita ini ya. Kita berkumpul hari Minggu, kita berkumpul bersama walaupun mungkin gak ada yang jual mobilnya terus dibagi-bagi gitu hasilnya ya. Tapi kita berkumpul bersama memecah roti, kemudian mendengarkan firman. Ya, gereja perdana yang muncul 2000 tahun lalu sekarang sudah menjadi ya gereja, menjadi komunitas Kristiani ya. Oke. Berapa orang di sini yang sudah ikut PD selama, saya pengen tahu, misalnya lebih dari 10 tahun ada? Angkat tangan yang tinggi ya, lebih dari 10 tahun. Jadi sekarang tahun 2025, dari 2015 berarti udah ikut atau sebelumnya. Ada lumayan banyak ya. 5 tahun. Jadi 2020 mulai join komunitas. Atau 2 tahun, setahun? Yang gak angkat tangan? Bingung. Oh lebih dari itu ya. Ya amin. Ya, saya join komunitas itu setelah ikut camping rohani di Tumpeng. Ya. Jadi tahun berapa tuh? 1996 ya, 1995 atau 96. Itu ada camping mahasiswa di Tumpang, itu pengikutnya yang ikut ya pesertanya ribuan ya.
dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung. Saya asalnya dari Bandung Bapak Ibu, jadi kami berapa bus ke sana ya. Terus di sana mungkin ya yang sekarang kita suka bilang SHDR atau retret awal ya. Di sana kami mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah terus begitu pulang dari sana rasanya berapi-api ya. Rasanya merasakan cinta Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ingat pengalaman pertama ikut seminar hidup dalam roh ya. Rasanya benar Tuhan tuh dekat. Kayaknya kalau hidup kembali seperti sebelumnya ada yang kurang ya. Makanya kemudian mulai dari itu saya langsung masuk ke komunitas Tritunggal Maha Kudus. Itu punyanya Romo Yohanes ya, Indra Kusuma. Lalu kemudian kami pelayanan di persekutuan doa. Saya sedikit-sedikit bisa main musik ya, jadi waktu itu mulai melayani ya. Terus rasanya dalam komunitas tuh senang aja gitu ya. Bukan karena nggak ada kerjaan ya, memang waktu itu masih mahasiswa jadi waktunya masih banyak ya. Tapi setelah lulus pun saya pindah ke beberapa tempat lain, yang dicari adalah persekutuan doa ya. Jadi pindah ke Jakarta, pernah di PD Yakobus yang muda-mudi, pernah di PD Teresia Menteng ya. Terus berapa kali pindah, yang dicari adalah ya memang persekutuan doa karena memang merasa membutuhkan gitu ya. Nah terus kalau saya lihat teman-teman saya yang masih setia dalam persekutuan ya, mereka rata-rata berkembang dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadinya gitu ya, dibandingkan dengan teman-teman yang kemudian setelah camping rohani itu kemudian nggak masuk persekutuan ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu yang setia dalam persekutuan pasti akan mengalami pertumbuhan. Amin. Amin ya. Kalau doa itu seperti nafas ya. Jadi seorang bayi kan untuk hidup harus bernafas ya. Tiap hari, tiap detik harus bernafas, itu doa ya. Lalu kalau firman itu seperti makanan ya. Jadi agar bisa bertumbuh pasti seorang bayi harus dikasih makanan yang sehat ya. Kalau komunitas itu seperti keluarga ya. Tentu seorang bayi untuk bisa bertumbuh harus merasa aman, harus ada yang memberikan kebutuhan-kebutuhannya ya. Dia harus merasa aman dan itulah komunitas ya. Dasar-dasar kenapa sih orang bisa bertumbuh dalam komunitas Kristiani ya. Bayangkan ada satu api unggun ya. Pernah ikut api unggun dulu waktu pramuka atau apa ya. Pernah lihat bagaimana api unggun itu disusun ya. Ya, jadi pertama adalah kenapa kita bisa bertumbuh dalam komunitas, karena ada peran Roh Kudus di dalam komunitas ya. Jadi kalau kayu-kayu itu disusun deketan atau ada celah? Biasanya ada celah ya. Bayangin kalau kayu-kayu itu disusun rapat banget ya. Terus kemudian dibakar, nanti yang kebakar cuma luarnya aja ya. Lalu kemudian nggak lama pasti akan mati. Tapi kenapa api unggun itu bisa jadi besar? Karena disusun ada ruang-ruang sehingga udara bisa masuk dan yang kebakar itu udara ya. Bayangkan Roh Kudus itu seperti udara. Jadi kalau kita berkumpul di sini ada bagusnya juga, ada celah-celah di situ ya. Jadi itu memudahkan Roh Kudus untuk bekerja gitu ya. Itu bercanda aja. Tapi saya merasakan ya kalau di komunitas itu kadang Roh Kudus itu kan nggak kelihatan ya. Tapi kita bisa merasakan karya-karya Roh Kudus ya. Misalnya ada teman saya yang saya tahu galak banget gitu ya. Tapi begitu di komunitas melayani bersama kok dia bisa baik sih ya. Atau mungkin Bapak Ibu juga pernah bertemu dengan teman-teman, biasanya dia nggak kayak gini gitu ya. Atau misalnya Anita gitu ya, Anita memang mainnya bagus, tapi kok kali ini dia mainnya luar biasa, pujiannya ngangkat. Itu kita sering nggak sadari bahwa Roh Kudus itu bekerja ya, di pujian, di pewartaan. Misalnya saya gitu ya, pewartaan biasanya kalau saya pewartaan umatnya dari ujung ke ujung tidur semua, resting gitu ya. Tapi kok malam ini tiba-tiba semua pada ngeliatin gitu, pada perhatian, itu Roh Kudus yang bekerja. Amin. Amin. Nah kalau sebelahnya ngantuk tolong dicubit Bapak Ibu ya. Oke.
Jadi yang pertama ciri kenapa kita bertumbuh dalam komunitas, karena di dalam komunitas ada Roh Kudus yang bekerja. Ya. Yang kedua, karena orang-orang yang datang ke komunitas itu sadar bahwa mereka perlu untuk bertumbuh. Kayak saya pindah kemana cari PD, pindah kemana cari PD, cari pelayanan ya. Karena saya merasa memang dari komunitas, dari pelayanan itu membuat saya bertumbuh. Ya. Ada yang kesini dipaksa suaminya gitu, lu pede gitu ya, biar gua nggak usah pede, lu absenin aja gitu. Ada? Saya rasanya nggak ada ya. Kita datang ke PD ini karena kita memang mau, betul? Ya, karena kita merasa kalau kita ke PD ya senang aja ketemu teman-teman, lalu dengerin firman, gitu. Ada sesuatu yang didapat gitu. Pas kita pulang nanti kita jadi pribadi yang lebih baik, betul ya? Jadi kita semua merasakan perlu memang untuk menjadi bagian dari satu komunitas. Bayangkan api yang tadi, ada kayu yang tadinya menyala terang terus diambil, dipindahin. Apa yang terjadi? Lama-lama kayunya akan mati. Ya, walaupun tadinya berpijar terang gitu, tapi di luar komunitas dia lama-lama akan pudar juga, akan padam. Ya. Lalu ciri yang ketiga adalah ada perbedaan, tapi itu menumbuhkan, memperkaya pertumbuhan rohani. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua diberi talenta yang berbeda-beda. Ya, bayangin kalau semuanya pemusik gitu, semuanya bisa main keyboard gitu. Nanti siapa yang nyanyi? Ya, siapa yang gerak-gerak gitu ya. Terus semuanya jago gulung kabel gitu. Nanti siapa yang jadi umat gitu ya. Saya percaya semua masing-masing diberikan talenta beda-beda, bukan cuma dalam hal karunia, tapi dalam sifat juga beda-beda ya. Di tempat saya, di PD yang saya suka datang, PD Rawamangun tuh ada yang jago banget masak. Ya. Nah tiap PD aman deh, perut aman gitu ya, karena dia selalu nyiapin konsumsi dan ya pokoknya kalau perutnya aman, hati senang, bisa memuji Tuhan dengan baik ya. Ya. Nah ya kayak gitu ya, talenta-talenta yang berbeda. Lalu ada yang orangnya riang, ada yang lebih pendiam gitu ya, ada yang memang senang berdoa, ada yang lebih senang di depan gitu ya. Tapi semuanya itu memperkaya ya. Kayak bayangin kayu-kayu yang disusun jadi api itu, ada yang memang tipis-tipis dan kering mudah terbakar ya. Tapi kemudian kalau udah kebakar dia akan cepat habis gitu ya. Dan ada juga kayu-kayu yang besar-besar ya. Memang kayu-kayu itu beda-beda dan disusun sedemikian rupa biar bisa nyala dengan baik ya. Kita semua saling membutuhkan ya. Lalu kemudian kenapa bisa bertumbuh dalam komunitas? Karena komunitas Kristiani ini menjadi sarana keselamatan Allah ya. Kita nggak sadar aja, tapi kalau kita bergabung dalam satu komunitas, orang lain di sekitar kita tuh bisa ngerasain loh perbedaan kita, dampak yang kita bawa ya. Jadi saya nggak heran kalau sesuatu orang aktif di komunitas, melayani dan lain-lain, tiba-tiba orang tuanya bertobat misalnya, jadi mengenal Kristus ya. Nggak aneh, karena memang dalam komunitas dia bertumbuh dan dimanapun dia berada, di tempat kerja, di keluarga, itu pasti akan ada dampaknya ya. Jadi begitu kita masuk komunitas, percayalah bahwa keselamatan Allah itu bisa menjangkau orang-orang lain ya. Bayangin ada kayu-kayu yang basah ya, dia nggak bisa langsung dibakar ya dalam satu api itu. Tapi yang biasa dilakukan adalah api itu, kayu-kayu itu cukup dideketin aja di api unggun ya. Nanti panas dari api unggun itu membuat kayu-kayu itu kering sehingga kemudian dia bisa dibakar ya. Lalu yang terakhir adalah komunitas Kristiani itu menjadi terang Kristus bagi sesama ya. Ada satu sharing dari Kardinal Raniero Cantalamessa. Satu hari dia dan teman-temannya melakukan perjalanan lintas alam ya di Amerika. Terus dia kehujanan, ada hujan badai ya di dalam hutan ya. Dia merasa dingin, terus dia nyari ke tempat yang hangat tentu aja ya. Dan tiba-tiba dia melihat ada api. Ya, ada api, ada orang yang bikin api unggun ya. Kemudian tentu dia datang ke sana. Ternyata benar ada orang-orang yang sedang berdiam gitu ya, ngelilingin api. Terus dia tanya, boleh nggak saya ikut bergabung? Oh boleh, silakan gitu ya.
terus dia bisa menghangatkan. Nah terus kemudian dia bikin tendanya, kemudian orang ini kemudian membawa beberapa kayu dari api unggun itu, dia kasih ke Father Cantalamessa. Dia bilang, ini kamu pakai aja bikin api unggun juga gitu ya. Akhirnya di dekat tendanya Father Cantalamessa terjadi satu api unggun gitu ya. Dari api unggun satu kemudian menyebar ke jadi satu lagi ya. Dan gak lama kemudian ada lagi orang lain yang juga lintas alam yang terperangkap di situ juga gitu ya, lewat situ. Nah sekarang gantian giliran Father Cantalamessa yang kemudian membagi apinya ya ke yang baru ini ya. Kalau saya pikir ini seperti kalau kita PD lalu kita bikin SHDR gitu ya. Tahun ini bikin SHDR, ada orang-orang yang kemudian jadi mengenal Kristus, merasakan kasih Kristus ya. Nah terus kemudian tahun depannya nanti orang-orang yang baru ini yang bikin, yang jadi panitia ya. Kemudian lebih banyak lagi orang yang merasakan kasih Tuhan. Jadi peran komunitas kenapa dia menumbuhkan, karena kayak estafet gitu ya. Berkat itu estafet, rahmat itu dibagi-bagi. Yang satu yang sudah merasakan kasih Tuhan kemudian dibagikan ke yang lain ya. Topik berikutnya, kalau kita masuk ke dalam komunitas ada apa aja sih di dalamnya? Yang pertama itu ada koinonia ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar 5 tugas gereja ya. Di komunitas juga, komunitas Kristiani seperti itu, ada yang namanya koinonia. Bacaannya dari Filipi 2 ayat 2 sampai 5 ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hendaknya kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya. Jadi dalam satu komunitas itu bisa dibilang itu persekutuan cinta kasih ya. Kalau Bapak Ibu nyanyi misalnya, dalam Yesus kita bersaudara. Bener nggak sih ngerasain bahwa di sebelah Anda tuh saudara Anda? Ya. Kalau enggak berarti pret gitu ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Atau kalau enggak misalnya sungguh alangkah baiknya gitu, sungguh alangkah indahnya. Mungkin pernah nyanyi itu ya. Benar enggak sih kita merasakan kalau kita bersekutu bersama itu memang kita merasa indah, memang merasa ada kasih Tuhan di situ ya. Ini koinonia ya, kasih persaudaraan. Jadi kalau kita berkumpul dalam satu komunitas, coba senggol kanan kiri bilang, lu saudara gua gitu ya. Lu saudara gua aku mengasihi kamu dengan kasih seorang sahabat gitu ya. Aku mengasihi kamu dengan kasih seorang sahabat. Jadi jangan sampai kita kumpul tapi kita sebagai orang-orang yang gak saling kenal gitu, atau gak mau saling kenal ya. Karena kita semua sebenarnya bersaudara. Jadi unsur pertama dalam komunitas adalah koinonia atau persaudaraan, cinta kasih antar saudara ya. Yang kedua adalah liturgia. Liturgia itu apa? Tata ibadat ya. Kalau kita paling gampang ekaristi ya. Semua komunitas Kristiani pasti ujung-ujungnya adalah ekaristi ya. Kita merasakan bahwa pujian penyembahan yang paling terbaik, yang paling terutama adalah ekaristi ya. Liturgia bicara tentang ya, kalau kita pede ya pasti ada tata ibadatnya kan. Pertama kita bersyukur dulu ya. Terus kemudian mungkin ada kesaksian gitu ya. Lalu kemudian baru mulai pujian, lalu penyembahan firman, lalu nanti penutup gitu ya. Ada tata ibadatnya. Tapi yang terutama adalah ekaristi. Kita bersatu dalam perayaan ekaristi ya. Lalu ada juga diakonia. Apa itu diakonia? Itu adalah pelayanan ya. Kita dalam komunitas pasti saling melayani ya. Dulu di PD saya pernah PD cukup lama di Cirebon. Itu kita pelayanannya kalau ada umat yang sakit, itu tim itu suka datang ke rumah umat ya untuk mendoakan gitu. Jadi pelayanan bukan cuma pada saat kita persekutuan doa, tapi juga di hari-hari biasa kalau kita tahu dia sakit atau dia butuh dukungan doa, nanti tim pemerhati itu datang ngunjungin gitu ya. Lalu mungkin ada bakti sosial seperti itu pelayanan. Kemudian ada juga kerikma.
Kerikma itu apa? Pewartaan, ya. Di sini ada pewarta juga, pengajar dari PD ini. Ada juga, ya. Itu salah satu sisi unsur dalam satu komunitas, ya. Jadi kita nggak ngumpul cuma ngomongin misalnya kejadian-kejadian yang lagi baru atau misalnya Lee Min Ho kawin sama siapa gitu ya. Tapi ya kita kumpul untuk membicarakan firman Tuhan, ya. Kalau ada beberapa yang kemudian melayani lebih dalam pewartaan dalam firman Tuhan, yaitu salah satu sisi dari komunitas, ya. Saya nggak akan pernah jadi pewarta, pengajar kalau saya nggak berasal dari satu persekutuan doa. Ya, bayangin kalau saya perkenalan, halo saya Audi dari Gang Kelinci gitu ya. Kan Bapak Ibu juga pasti mikir Gang Kelinci di mana gitu ya. Tapi kalau saya bilang saya diutus dari PD mana, nah itu akan lebih apa ya? Ada kita tahu pasturnya pasti diusulkan lewat pastor moderator, lalu disetujui oleh koordinator PD-nya dan lain-lain ya. Oke. Martiria itu kita tahu martir ya. Martir itu orang yang memberikan hidupnya mati gitu, tapi sebenarnya artinya adalah kesaksian ya. Hidupnya kemudian menjadi kesaksian ya, bahwa dia mati kemudian orang jadi tahu bahwa dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Nah, di dalam persekutuan pasti ada juga martiria ini, kesaksian ya. Tadi nggak ada ya, tadi nggak ada yang diminta memberikan kesaksian. Tapi biasanya di PD-PD yang saya suka datang ya, pada saat WL bilang siapa kita merasakan kasih Tuhan, ya gitu semua angkat ya. Siapa yang mau memberikan kesaksian, langsung semuanya doa hening. Biasanya tertunduk gitu ngelihat ke bawah. Terus berdoa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku ya. Nah terus nanti WL-nya nunjuk kamu aja gitu ya. Nah tapi saya percaya kalau di sini enggak ya. Enggak beda maksudnya. Ya tapi kesaksian ya, hidup kita harus menjadi kesaksian. Pada saat kita maju ke depan kita ya mungkin sederhana aja kesaksian kita. Tapi itu kita membagikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, itu salah satu unsur dari komunitas. Ya. Ada satu film tentang seorang anak yang sekolah, kemudian jam makan siang mereka makan bersama. Ya, ini ya. Nah, yuk. Jadi ada seorang anak, dia melihat lunchboxnya ternyata kosong. Ya, mungkin dia keluarganya sederhana sehingga nggak bisa nyiapin. Akhirnya dia tiap makan siang tuh dia minta izin keluar, dia ke kamar mandi, ya tujuannya biar pas teman-temannya makan dia nggak usah ini. Tapi pas dia kembali, tiba-tiba kok kotaknya berat gitu ya. Dan begitu dia buka, ternyata ada isinya. Kotak yang tadinya kosong, ternyata ada isinya sekarang. Siapa yang ngasih? Pasti teman-temannya ya. Sehingga akhirnya dia bisa makan gitu. Filmnya sederhana tapi maknanya dalam ya. Bahwa dalam komunitas itu ada saling berbagi ya. Bahwa orang yang tadinya nggak punya kemudian join komunitas, ternyata orang lain yang bisa membantu ternyata membantu ya. Sesuatu yang nggak bisa terjadi kalau kita sendiri ya. Jadi saya percaya teman-teman di sini pasti perhatian satu sama lain ya, akan membantu pada saat teman-teman kita kesusahan. Amin, amin ya. Oke. Boleh di next. Ini tadi di skip aja. Ini kita udah ya. Ini yang koinonia, kasih persaudaraan. Lalu liturgia, itu tata ibadat ya, ekaristi, next. Pelayanan, berarti seperti Yesus juga datang bukan untuk dilayani. Jadi kita begitu masuk komunitas juga kita harus saling melayani ya, next. Pewartaan kabar baik, kerikma ya, nggak cuma gosip kita datang ke sini tapi apa yang Tuhan ajarkan itu kita bagikan ya, next. Terakhir adalah kesaksian ya, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi next time kalau WL minta ada yang kesaksian, kita siap untuk bersaksi.
Amin ya. Oke. Dengerin tuh ya, catat tuh. Oke, next. Tadi filmnya kita udah tonton, next saja. Oke, sekarang hambatan ya. Kalau kita masuk ke dalam persekutuan, pasti ada hambatan-hambatan ya. Ini kita akan belajar dari jemaat-jemaat di Asia Kecil ya. Kalau kita baca di kitab Wahyu, itu Wahyu ditulis oleh Yohanes ya. Satu saat dia dibuang ke Pulau Patmos, tapi dia melayani di daerah Asia Kecil ini. Ya, ada namanya Tiatira, Pergamos, Smyrna, Efesus, Sardis, Philadelphia. Coba di next. Bukan Kapadokia ya, kalau Kapadokia mungkin layang-layang putus kita tahu ya. Tapi yang ini bukan, ini kota-kota di Asia Kecil di mana ada jemaat-jemaatnya Santo Yohanes ya. Oke, next. Pertama tentang kita belajar tentang Efesus, next saja. Jadi kalau kita baca Wahyu, nanti Yohanes nulis, hai malaikat-malaikat di Efesus gitu ya. Nah ternyata jemaat di Efesus ini sabar, tekun, tidak lelah mempertahankan iman walaupun sukar ya. Jadi ada yang bagusnya yang dia puji, tapi next. Tapi ternyata dia meninggalkan kasih yang mula-mula. Ya, jadi dia ditegur jemaat ini karena kasihnya nggak menggebu-gebu seperti dulu. Ya, mungkin Bapak Ibu ingat waktu dulu pacaran dengan yang sekarang menjadi pasangan. Ya, dulu kayaknya kesenggol dikit aja ser gitu ya. Nah tapi sekarang disenggol-senggol kayak ini kayak udah baal gitu ya. Ya, jadi kalau dulu rasanya pasangan kita jatuh gitu ya 15 menit oke. Pasangan kita jatuh, aduh saya kenapa saya, kalau sekarang pasangan kita kesenggol mata di mana gitu ya. Nah kita kehilangan kasih kita yang semula-mula. Jadi dulu waktu SHDR rasanya menggebu-gebu, rasanya pengen pelayanan, tapi sekarang kok kayaknya rutinitas belaka gitu ya. Nah itu yang ditegur. Jadi salah satu hambatan dalam jemaat, makin lama kita melayani dalam satu komunitas, kadang kita kehilangan api kita yang dulu ya. Itu yang diingetin sama Tuhan. Jadi yang tadi mengangkat tangan udah 10 tahun lebih dalam komunitas ya, jangan sampai kita kehilangan kasih kita yang dulu ya. Next. Jemaat di Smyrna ya, mereka miskin, susah dan banyak cobaan ya. Jadi memang enggak semua komunitas itu berlebih gitu, ada juga komunitas-komunitas yang dalam segala kesederhanaan ya. Tapi dia dipuji Smyrna ini. Next. Ternyata dia setia ya, bahkan memperkaya iman sesama melalui kesaksian hidup. Jadi begitu ada yang siapa mau kesaksian, nah, orang Smyrna ini selalu angkat tangan gitu ya, mau ngasih kesaksian. Jadi walaupun dia miskin, banyak cobaan, tapi dia selalu mau berbagi. Next. Jemaat di Pergamus ya, dia mempertahankan iman dalam cobaan. Itu dipuji sama Rasul Yohanes, tapi next. Dia mendua ya, menganut kepercayaan lain ya, jadi selingkuh lah ya gitu ya. Jadi Katolik iya, tapi ternyata suka jajan juga gitu. Kalau ada gereja lain bikin KRK datang juga gitu ya. Terus kadang kita juga ada loh yang seperti itu ya. Jadi ngakunya Katolik gitu ya, tapi kemudian ngomongnya tentang pengangkatan, rapture gitu. Mungkin tahu yang itu bukan dogmanya Katolik ya, bahwa suatu saat kita akan diangkat sehingga nggak merasakan akhir zaman gitu ya. Itu ajaran agama lain ya. Jadi kita sebagai komunitas Kristiani Katolik ya kita percaya pada ajaran-ajaran gereja Katolik ya, ngakunya Katolik tapi nggak pernah mau berdoa berdevosi pada Bunda Maria ya. Ya kayak gitu juga ada ya teman-teman kita ya. Nah dalam satu komunitas Kristiani ya, kalau kita sudah mengimani ajaran Katolik, mari kita setia pada ajaran Katolik. Next. Tiatira ya. Mereka penuh iman dan kasih, pelayanan dan ketekunan, tapi ada yang tidak mau bertobat. Jatuh pada godaan yang sama. Di sini ada? Pasti ada ya. Bahkan kami pun para pewarta juga masih juga harus bergumul dengan dosa-dosa gitu ya, dengan
kemalasan kadang ya. Nah, ini juga kita juga bisa belajar ya. Jadi memang kita bukan orang-orang yang sempurna ya. Jadi kita masih harus terus diproses. Ada satu cerita, ada orang yang nggak senang di PD-nya karena banyak alasan lah katanya ya. Koordinatornya galak ya. Atau tim pujiannya kalau nyanyi fales gitu ya misalnya ya, di sini enggak ya. Terus dia cari PD lain ya. Ternyata apa yang dia dapat di PD lainnya juga seperti itu ya. Jadi memang kita adalah orang-orang yang enggak sempurna yang berkumpul ya. Kalaupun ada satu PD yang sempurna, begitu kita masuk ke dalamnya, PD itu akan jadi enggak sempurna. Ya, karena memang kita orang-orang yang penuh keterbatasan. Ya, next. Sardis ya. Nah, ini mengalami kematian rohani ya. Jadi rohaninya nggak bertumbuh lagi, mati gitu. Tapi ada beberapa orang yang masih setia harus berjaga. Next. Lalu terakhir Philadelphia. Oh, ini bukan yang terakhirnya, masih ada Laodikia. Dia tidak kuat, tidak banyak, tapi dia setia ya. Dan terakhir Laodikia ini. Nah, ini kalau kita baca di Wahyu ini nggak ada pujiannya nih, dia dikritik terus ya, tidak bertumbuh, membanggakan kekayaan jasmani tapi rohaninya miskin ya. Mungkin mereka kaya tapi secara rohani mereka miskin, dan mereka suam kuku. Suam kuku tahu apa? Nggak panas, nggak dingin ya. Kalau kita beli kopi kan enak kopi yang panas ya. Kalau panas ya kita bisa nikmati karena dia panas, atau sekalian dingin ya, ice cappuccino gitu. Tapi bayangin kopi yang nggak panas nggak dingin, enak nggak? Nggak enak ya. Jadi mereka ini suam kuku. Jadi kalau kita dalam satu komunitas juga ya, kalau mau panas ya panas gitu ya, kalau dingin tapi jangan tengah-tengah gitu ya. Oke. Jadi kita lihat jemaat-jemaat ini awalnya membara, akhirnya redup. Terus iblis bekerja lewat hambatan-hambatan tadi ya. Dan kemudian memang perlu diperjuangkan seluruh anggota komunitas. Ingat bahwa nggak ada komunitas yang sempurna ya. Jadi jangan saya nggak cocok di PD ini, cari PD lain. Percayalah Anda akan menemukan ketidaksempurnaan juga di PD lain ya. Setialah pada PD di mana Anda sudah ditempatkan, bertumbuh di situ, dan jadilah agen perubahan gitu ya. Kalau ada yang nggak benar, ya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki PD saya ya. Next. Kadang kalau kita ngajakin orang ikut PD ya, ayo dong ikut PD, selalu kadang tanggapannya negatif ya. Pertama, kekhawatiran berlebihan ya. Saya nggak mau ikut PD deh, takut waktunya habis ya. Takut nanti saya keluar uang malah ya. Terus kemudian tenaga jadi nggak bebas lagi. Kalau biasanya hari Senin saya bisa misalnya main futsal atau apa, tapi sekarang harus ikut PD gitu ya. Itu yang biasa kita temui ya. Next, ini hambatan-hambatan. Kadang ada juga orang yang nggak peduli, ya nggak usah lah persekutuan doa, yang penting saya misa sekali seminggu itu udah cukup gitu ya. Ngerasa nggak butuh persekutuan ya. Nggak perlu, sudah nyaman. Enggan keluar dari zona nyaman ya. Jadi seperti orang yang membangun tembok ya, tapi akhirnya nggak bertumbuh. Jadi saya udah nyaman, nggak perlu lagi berkomunitas karena saya rasanya semua udah cukup kok ya. Kadang orang yang diajakin ngomongnya begini. Terus keadaan hidup membatasi. Nah, ini yang memang kita orang-orang di Jakarta ya, kadang keluar kantornya di mana gitu. Sehingga kalau mau persekutuan doa harus kena macet dulu ya, nggak keburu gitu. Atau mungkin tempat kerjanya pindah, ya memang ada alasan-alasan yang memang masuk akal ya. Next. Tapi intinya adalah ajakan untuk masuk komunitas itu bukan paksaan ya. Kita tetap mengajak orang ya, kalaupun dia masih punya salah satu komentar negatif ini, kita bisa jadikan hidup kita sebagai kesaksian ya. Saya ikut PD tapi enggak kok, saya masih punya waktu buat keluarga,
buat hobi saya ya. Saya ikut PD ya memang kadang saya memberi gitu ya. Tapi saya memberi dengan sukacita kok ya. Saya nggak dituntut memberi sesuatu yang saya nggak punya gitu ya. Dan ada sukacita pada saat kita memberi, pada saat kita melayani. Jadi kalau orang memberikan tanggapan negatif, coba kita bagikan kesaksian hidup kita. Bagaimana kita bertumbuh setelah ikut dalam satu komunitas ya. Manfaat berkomunitas pasti kemudian banyak manfaatnya. Next saja, pertama relasi dengan Allah Tritunggal, Bunda Maria, lalu penghayatan akan sakramen. Waktu saya masuk komunitas Tritunggal Maha Kudus, itu kita punya komitmen ya. Jadi 1 minggu selain misa hari Minggu kita juga harus 1 kali minimal misa harian ya. Bayangkan kalau kita hidup seperti itu, pasti kecintaan kita akan Ekaristi akan bertumbuh ya. Lalu kemudian next, hidup doa dan firman Allah ya. Karena dalam komunitas kan kita berdoa, kita mempelajari firman Allah, pasti kita akan bertumbuh di sana. Solidaritas, kepekaan akan kebutuhan sesama, kan tadi ada diakonia ya. Kita juga melayani dalam komunitas, pasti kita semakin peka terhadap sesama. Semangat melayani, oke, next. Buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera ya, sampai akhirnya penguasaan diri itu pasti bertumbuh saat kita masuk dalam komunitas, saat kita masuk dalam pelayanan. Karisma Roh Kudus ya, bahasa roh, lalu kemudian nubuat, lalu kemudian karunia-karunia yang lain ya, mengajar dan lain-lain. Kecintaan pada gereja ya, komunitas kita nggak berdiri di luar dari gereja ya. Yang saya banyak lihat adalah orang-orang yang aktif PD biasanya banyak juga melayani di dewan paroki ya. Jadi kadang ada pastor yang ngomong, wah enak ada PD karena orang-orangnya kemudian masuk ke dewan paroki dan melayani di sana dan luar biasa ya. Yang pasti adalah orang-orang Golkar, golongan karismatik ya. Kalau disuruh doa pasti mau ya. Beda sama yang lain-lain mungkin disuruh doa sungkan gitu ya, tapi yang saya lihat orang-orang karismatik selalu mau untuk berdoa ya. Gairah mewartakan Injil ya, mungkin kita mewartakan kasih Tuhan karena kita sudah merasa lebih dahulu dicintai ya, dalam kesaksian kita pasti itu kalau di komunitas akan lebih menggebu-gebu ya. Kepemimpinan awam ya tadi ya, jadi ada yang jadi koordinator, lalu kemudian ada yang masuk ke dewan paroki ya, dan melayani di sana. Jadi banyak pemimpin-pemimpin yang baru yang hasil dari persekutuan doa ya. Oke. Ingat bahwa komunitas Kristiani nggak cuma PD ya. Ada juga Legio Maria misalnya, lalu meditasi, kerahiman ilahi gitu ya. Tapi yang saya bicarakan lebih banyak persekutuan doa karena memang kita bertumbuh kan ini PD kan ya. Ya jadi kita merasakanlah manfaat dari bergabung dalam komunitas. Ini adalah satu anugerah kita bisa bergabung dalam komunitas ya. Jadi mari kita bergabung dalam komunitas setia ya. Yang tadi baru join 5 tahun. 5 tahun ke depan akan jadi 10 tahun ya, amin ya. Tetap setia di sini ya, jangan pindah-pindah. Tetap setia di PD, tetap setia di PKK. Oke, kita akan tutup dengan kita berdoa bersama. Mari kita bergandeng tangan, kita angkat lagu ini sebagai doa kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Allah Bapa yang Maha Kasih, lihatlah tangan-tangan kami yang saling bergandeng. Ini adalah keluarga kami, saudara-saudara yang Kau berikan kepada kami untuk kami kasihi, untuk kami perhatikan. Biarlah ya Tuhan dalam komunitas ini kami boleh saling mengasihi satu sama lain. Mari kita arahkan tangan kita kepada intensi-intensi ini. Terima kasih ya Tuhan, banyak masih doa-doa kami, harapan-harapan kami, tapi kami percaya Kau adalah Allah yang baik, yang mengetahui apa yang kami butuhkan dan yang tidak berlambat-lambat dalam menolong kami. Pewartaan pada malam hari ini sudah selesai.
Namun kami percaya Engkau selalu menyertai kami, membuat keluarga ini sungguh menjadi keluarga di mana Engkau sungguh hadir, Engkau sungguh memberkati pribadi lepas pribadi lewat sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, semua doa yang tidak sempurna ini kami angkat kepadamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hati secara seluruh, agar kami saling melengkapi tubuh, seperti kawan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan, agar dunia dapat mengingatkan kasih-Mu. Selalu kami mengingatkan kasih-Mu, mulailah kami lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau telah membimbing dan menuntun kami lewat firman-Mu di dalam persekutuan doa yang kami rayakan setiap hari Senin. Bantulah kami supaya terus lebih dekat lagi sebagai saudara dan di dalam pelayanan. Tuhan Yesus, terima kasih atas persekutuan doa ini, dan kami juga bersyukur terhadap semua yang telah bekerja di dalam ladang-Mu di persekutuan doa. Engkau memberkati satu persatu, Engkau tahu kerinduan masing-masing, dan kami percaya di dalam nama Yesus Engkau akan memberkati mereka satu persatu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Indra. Mari kita semua jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin.